ketika kita mendapatkan kata debate, maka banyak hal negatif yang muncul. Miskonsepsi itu banyak terjadi. Debate itu konotasinya adalah negatif, menjatuhkan orang lain, pertengkaran, cari masalah, dan seterusnya. It's actually not the case. Debate is all about the idea. Debate is not trying to make other people look bad. And at the same time, debate is not trying to make yourself look smart. Debate itu bukan pertengkaran. Ini miskonsepsi yang berikutnya. Karena biasanya ditukar balik, diputar-putar ini, padahal berbeda ya. Debate is argument, tetapi kalau quarrel is fighting. Jadi bedanya apa? Kalau kita bertengkar itu kita pakai quarrel karena lebih banyak emosinya. Kita mengedepankan semua hal yang pragmatis untuk mendukung opini kita. Sementara kalau debate, essentially kita akan membangun satu bangunan argumen untuk membuktikan, mendukung opini kita. Dan kita akan terbuka untuk bertukar argumen ini dengan pihak yang sedang kita berdebat. Kita lihat contohnya, misalnya, John, I disagree with you. Itu tidak berarti, John, I don't like you. Jadi kita ketika berdebat, kita akan berselisih pendapat dengan idenya, bukan orangnya ya. So when I say, John, I disagree with you, it doesn't mean, John, I don't like you, I hate you as a person. Enggak lah ya. John, I disagree with your idea. Here's the reason, blah, blah, blah. I disagree with your idea, but I have no problem with you as a person. Jadi itu dua hal yang membedakan antara debate dan quarrel. Ketika kita debate, kita sedang berselisih, punya pendapat yang sama tentang idenya, bukan orangnya, person. Tapi yang terjadi memang kadang-kadang ini interchange karena emosi dan seterusnya. Tapi sebenarnya debate itu esensinya adalah bertukar ide dan mengkontraskan, karena ada perbedaan, juga membandingkan dua ide atau beberapa ide yang berbeda dari dua belah pihak gitu ya. So that's actually debate. It's not a quarrel, bukan ribut-ribut ya. Jadi ngapain dong kalau debate itu? So debate is actually trying to find the best answer for the problem. Jadi sebenarnya esensi debate itu, kenapa kita harus mengkontras dan mengcompare ide yang berbeda ini? Karena kita ingin mencari satu solusi best for a problem. We are trying to find the best answer for a problem. Tapi best answer ini bukan untuk selamanya dan untuk semuanya ya. Biasanya hanya untuk satu topik kecil ya. Saat itu kita cari yang terbaik apa gitu ya pada masalah itu. So what is the best answer for a problem? Jadi dengan kata lain, ketika kita berdebate, kita tidak sedang berperang atau bermusuhan dengan orang lain, tetapi lebih kepada part of the game. Ketika kita menyatakan, hey, saya beri contoh tadi, John, I disagree with you, yang kita lakukan adalah berbeda pendapat dengannya, ya, bahwa dia adalah musuh saya di kompetisi debate dan seterusnya. That's only part of the game. Itu hanya part of the game, seperti main bola ya. Kalau kita main bola, ketika kita sliding terus menyerang dan mencetak gol mengalahkan lawan, itu bukan berarti saya membenci pemain-pemain lawan, tidak, tetapi karena it's the part of the game. Nah, itulah bagian dari permainan ini. Nah, kalau debate itu, itulah bagian dari forum itu, bahwa kita harus bertukar pendapat berbeda, membuktikan argumen-argumen yang kita punyai. Sehingga pada akhirnya debate seharusnya juga bisa memberi criticality, and at the end is the ability to listen to the other's opinion. Nah, juga pada akhirnya seharusnya ketika kita bisa fair di akhir debate, kita juga bisa menerima, bahkan mendengarkan opini dari dari pihak yang lain yang berbeda dengan kita. So, how can we start a debate now effectively? It sounds heavy ya. Bagaimana memulai debate berarti? Kalau kita butuh argumen, berarti pertanyaan adalah bagaimana kita membuat argumen yang baik dalam debate. So, it's easy breezy ya. There's actually a simple strategy to do that. Ada sebuah strategi yang namanya AREL ya. AREL is an acronym. A for assertion, what is your opinion ya.
R for reason, why do you think so? Evidence for E, what's the proof of the examples? And link back, that's why your argument is strong. Jadi ini adalah satu set template ya, pola struktur yang bisa ditiru dan dimasukkan agar argumen kita mudah dan terstruktur dengan rapi, sehingga akhirnya nanti argumen kita menjadi baik. Argumennya ya, so kita mulai dari yang pertama, assertion. What is RL? Assertion, yang pertama adalah assertion. What is your opinion? Ini adalah posisi kita dengan satu masalah. Misalnya cat or dog. Pilih mana, cat or dog. Kita mulai contoh-contoh yang sederhana saja ya. Cat, dog. Nah itu adalah pilihan kita ya. Ice cream or cake gitu ya. Pilih mana. Itu assertion. Jadi assertion itu kayak opini kita. Reason itu adalah alasan logisnya ya. Why do you think so? Why coffee? Why not tea? Why tea? Why not tea? Gitu ya. Reason itu kayak alasan logis kita ya, cara berpikir. Karena kita ketika berpendapat pasti ada reasonnya dong. Why do you think so? Evidence setelahnya adalah what's the proof of example? Lah, contohnya apa? Buktinya apa? Dukungan informasi atau data apa yang kemudian sehingga memutuskan Anda memilih kopi bukan tea? Ya, evidence. Kita harus lengkapi pendapat kita, alasan tadi dengan contoh dan proof. We call it evidence. Kemudian yang terakhir adalah link back. That's why your argument is strong. Link back itu kayak, ya kan, dikembalikan kembali, seperti mengingatkan kembali kenapa kita beropini ke kiri bukan ke kanan gitu ya, dari pendapat kita. So link back itu seperti konfirmasi ulang, bagaimana menguatkan kembali. This is so easy to practice how this strategy is working ya. Which makes a better pet, cats or fish? Mana yang akan jadi piaraan yang lebih baik? Cats or fish? Mana yang lebih menjadi piaraan lebih baik menurut kalian? Oke, it can be cats, it can be fish. Tidak masalah kalian pilih fish atau cats ya. Tapi yang penting kita punya RL di dalamnya ya. So, I'll give you a short and simple examples of how to answer this in RL ways ya. Saya coba tampilkan, ini salah satu contoh yang mudah sekali untuk menjawab tadi pilihan debate antara kucing atau ikan. I think fish will make a better pet. Fish are easier to take care than cat. They don't need cuddling and physical affection unlike cat. It's easy to feed the fish compared to cat. We just need to pour the food into the tank and that's it. You can do that with cat, and the cat pee everywhere. We need to take care of that, and I don't think I have time. Okay, that's why I think fish easily will make a better pet for me. Nah, dari contoh tadi kelihatan ya. Kita coba bahas satu-satu ya. Mana assertionnya, opininya? I think fish will make a better pet. Ya, dia memilih fish ya. Menurut dia fish lah lebih bagus untuk dipiara ya. Fish are easier to take care of that. Fish are easier to take care than cat. Itu reason maksudnya, alasannya kenapa? Ya, lebih mudah memelihara ikan daripada kucing. They don't need cuddling and physical affection like cat. It's easy to feed the fish compared to cat. We just need to pour their food into the tank. That's it. Bla bla bla. Yara. Dia cerita kemudian. Terus setelah reason ada apa ya? Evidence, buktinya apa ya, kasih contoh dong ya. Kalau ikan itu tidak butuh dielus-elus, tidak butuh physical affection, tidak seperti kucing ya, mudah memberi makan dan caranya tinggal masukin ke akuariumnya terus kemudian sudah selesai. Kalau kucing nggak bisa dong, harus disiapkan minumnya, disiapkan tempatnya di mana dan seterusnya, dan kucing itu pee everywhere. Ya, the cat pee everywhere. We need to take care of that. Dan dia beri contoh lagi. Dan kucing itu pipis di mana-mana loh ya. And I don't think I have time for that. Dan dia bilang, wah, saya nggak ada waktu kayaknya. Oke, itu evidence. Evidence-nya di sini dengan contoh. Bedanya dengan reason, kalau reason ya logiknya apa? Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Ya mudah lah, lebih mudah kalau ikan gitu ya. Terus pembuktiannya ya itu tadi pakai examples ya. And the last one, link back-nya apa? Lalu kita balik lagi mengingatkan
That's why I think fish easily will make a better pet. Ya kayak kesimpulan dan ngingetin aja sih. Nah, ya kan, makanya dari penjelasan tadi ikan itu ya pastilah lebih bagus jadi piaraan daripada kucing misalnya ya. Dan ini bisa dibalik karena it's not about right or wrong, but it's about contrasting and comparing idea. Gimana? Jelas nggak kira-kira? Oke? So now it's time for you to practice. Please choose one of the motion I gave after this. Silakan kalian pilih setelah ini latihan ya. Saya kasih contoh motion. Motion itu adalah ya topik yang diperdebatkan. Kalian agree or disagree dan use RL ya, pakai RL polanya tadi. Kalau lupa nanti diulangi lagi, dilihat contoh yang sudah saya jelaskan ya. So here you go. The first one. Math is important subject to learn. Math is an important subject to learn. Agree or disagree? Clowns are scary. Do you agree or disagree? I think it's scary. Lecturers have to wear a university uniform. Wow, sounds great, yeah? Agree or disagree? Tea or coffee? Why tea? Why coffee? So you don't just say yes, but you go with RL, yeah? Indomie is the best instant noodle in the world. I'm loving it. Do you agree or disagree? Alright, that's a wrap. I think that's all for today. Thank you. I hope you learned something about debate today. Mudah-mudahan tadi penjelasannya membantu ya, berkenalan lagi dengan debate dan bagaimana membuat argumen dalam debate yang baik dengan RL ya. Okay, so thank you guys. Don't forget to post the questions if you think you have query and questions. Kalau ada pertanyaan silakan posting, kita diskusikan lebih lanjut. If you haven't subscribed, please subscribe ya. Click subscribe, like, share and comments. I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.